Oke baik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal fisika mandiri Uninet yang kita peroleh dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi semangat untuk adik-adik yang akan ujian ataupun ikut seleksi mandiri Uninet tahun 2021 ini. Jadi kita lihat nih langsung saja ke soal nomor 1 ya. Oke. Pertama itu adalah gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar berikut di bawah ini. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah berapa? Oke, jadi untuk menjawab soal seperti ini, kalau nanti ada grafiknya antara V dan T, jadi kalau ditanya misalkan berapa sih jarak yang ditempuh oleh suatu benda, maka nanti untuk mencari jarak suatu benda itu tinggal kita cari aja luas grafiknya. Tetapi lihat di soal ini katanya itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8. Nah, kita nggak tahu kecepatan detik ke-8 ini berapa. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus cari dulu percepatannya dari mana? Ya, kita harus tahu dulu VT-nya berapa. VT-nya berapa di sini? 34 meter per sekon. Sedangkan V0-nya itu adalah berapa? 4 meter per sekon. Nah, waktunya di sini berapa yang dikasih tahu? 10 sekon ya. Nah, jadi dari sini kita memperoleh nanti percepatannya itu sama dengan VT dikurang V0 per T. Jadi kita buat 34 dikurang 4 per 10. Jadi di sini nanti 30 per 10. Hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya itu adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mencari jaraknya. Tapi harus tahu dulu VT-nya saat 8 sekon gitu. Jadi kita cari dulu VT saat T-nya 8 sekon. Jadi mencarinya nanti sama dengan VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi V0-nya di sini berapa? 4 ya. Ditambah A-nya berapa itu? A-nya itu adalah 3. Kemudian dikali T-nya itu adalah 8, maka kita peroleh 4 ditambah 24. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 24 meter per sekon. Nah, sekarang kita peroleh grafiknya seperti ini. Dimana nanti secara vertikal itu tetap kecepatan, kemudian secara horizontal itu adalah waktu. Jadi kita lihat nih, grafiknya sudah seperti ini. 28, kemudian di sini nanti 4 ya. Kemudian di sini 8 sekon. Nah, ini grafiknya sudah berbentuk apa? Luas trapesium gitu. Ya, luas trapesium. Jadi nanti untuk menjawab soalnya ini ambil saja luas trapesium. Nah, jadi kalau kita gambarkan ulang dia seolah-olah seperti ini. Nah, jadi nanti dari sini ke sini itu kita anggap 8. 8, kemudian ini 4, ini 28 gitu. Kita putar dia, kita putar set. Nah, gitu. Jadi nanti ingat bahwa untuk mencari luas trapesium itu rumusnya apa? Setengah alas atas ditambah alas bawah dikali dengan tinggi. Nah, jadi nanti alas atasnya berapa? 4, alas bawahnya berapa? 28. Dikali dengan berapa? 8 ya. Jadi nanti ini setengahnya habiskan dengan 8, jadi 4. Kemudian 4 dikali berapa nih? 32 ya. Jadi nanti ini 32 dikali 4. Hasilnya berapa? 2 kali 4, 8 ya. Berarti nanti di sini kita peroleh 3 kali 4 itu 12. Itu artinya 30 kali apa ya? 30 kali 4. Nah, 32 ini juga bisa kita sederhanakan jadi 30 ditambah 2 dikali 4. Jadi ini sangat gampang, berarti 120 ditambah 8. Berarti hasilnya berapa? 128 meter. Nah, misalkan Anda tidak suka mengerjakannya melalui apa? Melalui grafik. Jadi nanti Anda bisa juga gunakan rumus yang ketiga, yaitu V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi V0-nya di sini berapa? V0-nya itu adalah 4 dikali dengan T-nya berapa?
T-nya itu adalah 8 ditambah setengah dikali 3 dikali 8 kuadrat ya. Jadi nanti di sini kita peroleh, berapa nih? 4 kali 8 berapa? 32 ditambah, berarti di sini nanti setengah dikali 3 kali 6 4 ya. Oke, jadi kita lihat lagi nih, 32 ditambah ini nanti matikan ya, setengah dengan 64 berarti 32 juga. Berarti nanti di sini 32 3 dikali 32. Nah, ini nanti 32 ini kan sama aja dengan 4 kali 32 ya. Nah, jadi nanti hasilnya sebenarnya sama. Ini ada kesalahan tadi. Iya. Ini sama aja sebenarnya. Jadi nanti 4 dikali 32 berapa? 128 meter gitu. Nah, simple bukan? Simple dong. Masa kalian nggak lulus dengan soal seperti ini? Pasti bisa, ya kan? Oke, jadi jawabannya di sini kita peroleh adalah E ya. Oke. Jadi kalian pasti paham dong untuk soal-soalnya nanti yang bentuknya seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, iya, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tentunya tentang pegas ya. Coba kita baca soalnya. Kedua ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 Newton yang saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah oke. Di sini nanti jumlah gaya yang bekerja F totalnya itu ada 2 ya. Dari sisi kiri maupun kanan. Jadi nanti pegasnya itu ditarik dari sisi kanan dengan gaya berapa? 10 Newton. Kemudian dari sisi kiri berapa? 10 Newton. Jadi gaya yang bekerja itu adalah 20 Newton kalau kita jumlahkan. Ya. Oke. Kemudian di sini tetapan pegasnya berapa? 50 Newton per meter. Yang ditanya itu adalah apa? Pertambahan panjang delta X gitu. Nah, delta X-nya berapa sih? Jadi ingat bahwa gaya pemulih untuk sebuah pegas itu sama dengan apa? F sama dengan K delta X. Jadi di sini F-nya berapa? 20, K-nya berapa? 50, kemudian dikali dengan delta X. Jadi nanti delta X itu sama dengan 20 per 50. Nah, coretkan aja nolnya. Jadi 2 per 5 ya. Nah, ini sekitar 0,4 meter. Nah, bagi Anda yang suka matematika, ini kayaknya ngerjainnya hanya 30 detik nggak nyampe ya. Oke, jadi jawabannya di sini yang kita peroleh itu adalah E ya, 0,4 meter ya. Oke. Nah, jadi jawabannya sudah tadi kita peroleh itu adalah E ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi bagaimana sih soal nomor 3 ini? Oke, kita lihat nih soal nomor 3. Hasil campuran 1 gram es bersuhu ya, 1 gram es. Oke, 1 gram es. Katanya suhunya berapa? Suhunya di sini adalah 0 derajat Celcius. Dengan 1 cc air. 1 cc air ya. Cc air itu katanya suhunya berapa? 0 derajat Celcius. Jadi di sini 1 cc air itu sama dengan 1 gram juga ya, 1 gram air. Ataupun kita anggap aja jangan 1 gram, kita anggap aja tetap 1 cc air. Jadi nanti di sini karena suhunya sama, itu artinya tidak ada kalor yang apa? Tidak ada kalor yang lepas, ya, tidak ada kalor yang lepas dan tidak ada kalor yang diserap, gitu. Jadi nanti di sini yang kita peroleh kesimpulannya adalah nanti di sini 1 gram es dan 1 cc air tetap. Jadi tidak berubah dia. Kalau tadi suhu si es itu lebih kecil dan si air itu lebih tinggi, maka di sini seandainya suhunya nanti berbeda, maka di sini akan terjadi kalor lepas, kalor serap dan kalor lepas dan kalor serap. Jadi kalau terjadi penyerapan kalor atau perpindahan kalor, maka nanti esnya bisa melebur, ya, esnya bisa melebur jadi air gitu. Jadi nanti tidak 1 gram es dan tidak 1 cc air. Tapi di sini karena suhunya sama, maka tidak terjadi yang namanya
aliran kalor. Jadi dia nanti wujudnya akan tetap yaitu 1 gram es dan 1 cc air gitu ya. Oke, inilah dia. Kita lanjut lagi ke soal nomor berapa nih? Soal nomor 4 ya. Oke. Oke, soal nomor 4 dia nanti seperti ini ya. Nah, sebuah kapasitor 200 milifarad yang mula-mula. Oke, dikasih tahu di sini. Kapasitor katanya berapa? 200 milifarad. Ini sama dengan 200 dikali 10 pangkat minus 3 farad ya. Ini sama aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 farad gitu. Kemudian yang mula-mula tidak bermuatan dialiri arusnya berapa nih? 10 miliampere. Nah, 10 miliampere ini sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 3 ampere atau 10 pangkat minus 2 ampere ya. Kemudian T-nya katanya berapa? T-nya 10 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah beda potensial. Jadi ingat bahwa di sini muatan itu sama dengan C dikali V. Sedangkan mencari muatan itu nanti I dikali T. Sama dengan C dikali V. Jadi yang kita tanya adalah V ya. Jadi nanti di sini I dikali T per C. I-nya berapa di sini? I-nya 10 pangkat minus 2 dikali T 10 ya. Per 2 dikali 10 pangkat minus 1. Jadi nanti 10 pangkat minus 1 per 2 dikali 10 pangkat minus 1. Ini coretkan aja hadis. Berarti setengah dong. Setengah itu sama dengan 0,5 volt. Nah, kalau kita ubah ke apa dia? Ke sini nanti. Ini kan sama aja dengan 0,5 dikali berapa nih? Kita ubah dulu ya. Kalau kita ubah ke mili, jadi ini nanti sama aja dengan berapa? 500 milivolt ya. 500 milivolt. Karena 500 milivolt ini sama dengan berapa? Sama dengan 0,5 volt. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke. Nah, inilah dia. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini katanya tentang efek Doppler ya. Kita lihat nih soalnya bagaimana. Sebuah mobil polisi bergerak menjauhi pendengar yang diam. Oke, dia sih tahu di sini katanya pendengarnya diam. VT 0. Dengan kelajuan katanya berapa? Oke, dia menjauhi ya. Itu artinya nanti kecepatan sumber itu adalah 20 meter per sekon. Sambil membunyikan sirene yang berfrekuensi Fs-nya berapa? 360 Hz. Terus, jika kelajuan bunyi di udara itu adalah 340 meter per sekon. Panjang gelombang bunyi, yang ditanya adalah panjang gelombang bunyi ya, lambda berarti. Jadi untuk mencari lambda, itu nanti kita harus tahu dulu berapa sih kecepatan, bukan kecepatan maksudnya, berapa sih nanti frekuensi yang didengar oleh si pendengar, kemudian dibagi dengan berapa frekuensi pendengarnya. Jadi nanti di sini kecepatan bunyi di udara per frekuensi yang didengar gitu. Bisa ya, paham ya? Oke, jadi nanti Ft itu sama dengan Vu ditambah Vt per Vu ditambah Vs dikali dengan Fs. Jadi di sini kita peroleh dia 340 ditambah 10 per 340 ditambah berapa nih? 20 dikali 360. Jadi ini nanti kita buat 340 per berapa nih? 360 ya. Dikali 360 ini coretkan aja habis. Jadi kita peroleh 340 Hz. Jadi tinggal kita masukkan lambdanya sama dengan 340 per 340. Hasilnya berapa? 1 meter gitu. Sangat gampang kan? Gampang ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah E. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Jadi nanti di sini soal nomor 6 ini tentang apa? Tentang pembiasan ya. Jadi nanti kalau dia tentang pembiasan, dia nanti gini. Perhatikan bahwa jika ada dua medium, sudut datangnya misalkan lebih apa nih? Lebih besar daripada sudut biasnya, maka nanti indeks bias medium 1
Ya, indeks diasnedium 1 itu lebih kecil daripada indeks diasnedium kedua. Nah, atau misalkan ini theta 1 lebih besar daripada theta 2, maka nanti N1 dia lebih apa? Lebih kecil daripada N2 gitu. Nah, coba perhatikan nih. Di sini katanya ini kita buat nih. Ini misalkan ya. Ini garis normal. Terus ini garis normal. Ya. Jadi coba kita perhatikan di sini. Perhatikan ya. Ini theta 3 aja kita buat. Ini theta 1, ini theta berapa? Theta 2 ya. Nah, ini kita buat theta 2. Nah, jadi nanti A dan D, hubungan A dan D, kita cari dulu hubungan A dan D. A dan D. Perhatikan di sini. Hubungan A dan D, perhatikan ya. Sudut datang pada medium 1. Ya. Sudut datang pada medium 1 itu katanya lebih besar daripada sudut dias pada medium kedua. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa N1, indeks diasnedium 1 lebih kecil daripada indeks diasnedium kedua. Kemudian hubungan apa lagi nih? D dan C. Nah, perhatikan. Indeks di sudut datang dari untuk medium kedua, kita anggap aja ini ya. Sudut datangnya theta 2. Theta 2 kita bandingkan dengan apa nih? Kita bandingkan dengan theta 3 ya. Nah, itu katanya lebih kecil theta 2-nya. Maka di sini kita peroleh juga bahwa indeks diasnedium 3 lebih apa? Lebih kecil daripada indeks diasnedium kedua. Nah, sekarang setelah itu kita dapat lagi hubungan antara apa? Hubungan antara A dan C. Nah, di sini pun kita peroleh bahwa sudut dari yang dibentuk pada medium 1 itu lebih kecil daripada sudut yang dibentuk oleh medium ketiga. Ya, maka di sini kita peroleh N3 itu lebih kecil daripada N1. Jadi nanti di sini susunan indeks diasnya itu adalah dia seperti ini. N2 lebih besar daripada N1, kemudian N1 lebih besar daripada N3. Nah, ketika nanti indeks diasnya lebih besar, maka kecepatannya akan makin kecil. Jadi nanti di sini urutan kecepatannya dia sama dengan ini. V2 lebih kecil daripada V1, lebih kecil daripada V3. Itu dia. Jadi kita peroleh nih indeks diasnedium A adalah lebih kecil. Oh tidak. Ini maksudnya indeks diasnedium D lebih kecil. Tidak ya, salah. Itu yang paling besar. Kecepatan cahaya di medium D adalah paling terbesar. Seharusnya paling kecil. Kemudian kecepatan cahaya di medium C adalah terbesar. Iya, benar sekali di C. Ya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu, benar ya. Kemudian D, kecepatan cahaya di medium C terkecil karena salah ya. Kemudian E, kecepatan cahaya di medium A lebih kecil daripada D, seharusnya lebih besar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke, inilah dia. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7 ya. Oke. Oke, kita lihat soal nomor 7 ini. Soal nomor 7 ini tentang cernin ya. Oke, coba kita lihat. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan, katanya dikasih tahu R-nya itu adalah 2 meter. Sebuah benda sejati. Oke, di sini kita peroleh dulu fokusnya berapa? Setengah R ya. Berarti nanti setengah dikali 2 sama dengan 1 meter. Sebuah benda sejati diletakkan pada jarak S benda itu adalah 1,5 meter dari cermin tersebut. Jika tinggi benda tersebut, katanya berapa tinggi bendanya? Tinggi bendanya adalah 5 cm. Maka tinggi bayangannya yang ditanya adalah H-aksennya. Nah, bagaimana sih menjawab soalnya ini? Nah, yang harus kita lakukan, cari dulu S-aksennya berapa gitu ya. Oke. Jadi nanti di sini 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S-aksen. Jadi 1 per berapa nih? 1 per 1 sama dengan weight dulu ya. Oke.
Jadi 1,5 ini sebenarnya 3/2 ya. Bisa kita buat 3/2. Nah, jadi nanti di sini kita peroleh 1/3/2 ditambah 1/s aksen. Jadi nanti kita peroleh 1/1 sama dengan 2/3 ditambah 1/s aksen. Jadi pindahkan aja 2/3-nya ke ruas kiri. Jadi 1/1 dikurang 2/3 sama dengan 1/s aksen. Jadi kita peroleh di sini nanti itu sama dengan berapa nih? 3/3 ya, dikurang 2/3 sama dengan 1/s aksen. Jadi kita peroleh 1/3 sama dengan 1/s aksen. S aksennya berapa? X aksennya 3 meter gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk mencari perbesaran itu rumusnya apa? M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Jadi nanti S aksennya berapa nih? X aksennya 3 ya, kita ambil aja nih S aksen per S sama dengan H aksen per H. Jadi S aksennya adalah 3, kemudian S-nya 1,5, H aksennya itu yang ditanya. Jadi nanti per H-nya itu 5 cm. Ini habiskan aja jadi 2 ya. 2 sama dengan H aksen per 5 cm. Jadi nanti H aksennya berapa? 10 cm. Nah, 10 atau berapa nih? Atau 20 ya? Jawabannya adalah 10 cm. Dan dia terbalik. Karena gini, di sini nanti kalau kita lihat nih, bendanya di ruang mana gitu. Jadi kita lihat fokusnya kan 1 meter, kemudian R-nya 2 meter, tapi bendanya di 1,5 meter. Jadi nanti letak bayangannya itu sama dengan berapa? Letak bayangan itu di ruang 3 ya. Itu ruang 3. Ruang 3 nanti terbalik, diperbesar, kemudian dia apa lagi nih? Diterbalik, diterbesar, kemudian nyata gitu. Nah, jadi ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3 gitu ya. Oke. Tahu kan rumus menentukan letak bayangan? Nanti letak bayangan itu sama dengan 5 dikurang letak benda. Nah, letak bendanya di mana? Di ruang 2. Maka letak bayangannya di ruang 3. Jadi 5 dikurang 2, 3 ya. Oke, itulah dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bola ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya, nomor 8. Iya, coba kita lihat nomor 8. Nomor 8 ini katanya begini. Sebuah muatan listrik 1 kolom ya. Oke, ini Q-nya katanya 1 kolom. Positif ya. Kemudian dengan kecepatan katanya V-nya berapa? 20 meter per sekon ke kanan. Oke, ke kanan ya. Memasuki medan magnet yang arahnya D-nya berapa? 0,1 Tesla, yang arahnya ke dalam ya. Berarti sudut yang dibentuk berapa nih? 90 derajat. Yang ditanya itu adalah berapa sih gayanya gitu. Nah, perhatikan, untuk menentukan gayanya kita sebenarnya gampang aja nih untuk soalnya ini ya. Coba kita perhatikan. Oke, jadi gini ya. Jadi kita lihat nih arah medan magnetnya itu kemana? Ke dalam. Jadi kita buat aja cross ya. Oke, perhatikan nih. Tadi muatannya itu ke arah mana nih? Ke arah kanan ya. Nah, ingat, kalau muatannya itu bermuatan positif, maka harusnya juga searah dengan kecepatan. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah gayanya kemana? Arah gayanya ya udah ke atas gitu. Ya, ke atas ya. Nah, jadi nanti rumusnya apa? F sama dengan Q dikali V dikali D dikali sin 90 derajat. Jadi nanti Q-nya 1 dikali V-nya berapa? 20 dikali D-nya berapa? 0,1 dikali 1. Jadi hasilnya ini adalah 2 Newton ya. Oke, jadi jawabannya apa? 2 Newton kemana? Ke atas dong. Jadi jawabannya adalah E ya. Iya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Ya, perhatikan nih soal nomor 9. Permukaan sebuah lempeng logam natrium disinari dengan seberkas foton berenergi. Oke, di sini katanya energi fotonnya. Energi fotonnya adalah 4,43 elektron volt. Jika fungsi kerja natrium, nah perhatikan nih fungsi kerjanya itu adalah 2,28 elektron volt.
Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Jadi di sini kita peroleh energi kinetiknya itu sama dengan energi foton dikurang dengan energi apa? Energi abang bisa ataupun energi foton dikurang fungsi kerja. Nah, fungsi kerjanya di sini berapa? Nah, kita udah tahu ya. Jadi energi fotonnya itu adalah 4,43 dikurang 2,28. Jadi kita peroleh dia berapa? 2,15 elektron volt. Ya, ini elektron volt. Ya, oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 2,15 elektron volt. Gampang ya? Ternyata gampang sekali, asalkan ingat rumusnya. Makanya sering-sering nonton video abang ini, gitu. Oke, coba lagi kita lihat nomor 10. Netron mempunyai waktu hidup. Nah, diketahui katanya, netron mempunyai waktu hidup 12 menit ketika hidup diam. Oke, berarti kita buat aja delta T0. Berapa nih? 12 menit. Kemudian, waktu hidup netron ketika bergerak dengan kecepatan berapa? Oke, V-nya berapa? 0,6 C atau 0,8? 0,8 C. Maka di sini kita peroleh gamanya itu adalah 0,6. Yang ditanya itu adalah berapa sih ketika bendanya ini bergerak. Jadi caranya nanti delta T sama dengan delta T0 per gamma. Jadi kita peroleh berapa nih? Delta T0-nya adalah 12 menit. Kemudian per 0,6 ini kan sama aja dengan 120 per 6. Jadi kita peroleh berapa? 20 menit. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, 20 menit. Gampang sekali. Kita lanjut lagi nomor 11. Oke, sorry ya bila ada gangguan suara-suara begitu. Kebetulan saya berada di rumah nih. Jadi di dekat saya ada kandangan. Jadi kalau terdengar ada sesuatu gitu ya, nggak masalah ya. Anggap aja sebagai hiburan gitu ya. Oke. Kita lanjut nih ke soal nomor 11. Tinggi maksimum sebuah benda yang dilempar vertikal lebih besar daripada jika dilempar membentuk sudut dengan kecepatan awal yang sama. Oke, perhatikan. Jika dilempar vertikal ke atas, itu artinya sudutnya 90 derajat. Jadi nanti untuk mencari tinggi maksimum, itu rumusnya apa? V0 kuadrat dikali sin theta kuadrat per, ini tetanya dikuadratkan ya, per 2G. Nah, perhatikan. Kalau dia misalkan sin tetanya nanti adalah sin 90, berarti ini paling maksimum. Tapi kalau nanti tetanya di bawah 90, tetanya itu artinya di bawah ya. Tetanya di bawah 90, dia jadi kurang atau minimum gitu. Oke. Jadi kita peroleh nih di soal ini katanya apa? Pasti tentunya kalau dia sudutnya 90, dia akan menjadi maksimum. Nah, jadi kalau dia sin 90 ini akan hanya jadi maksimum gitu. Tapi kalau dia sin sin tetanya itu adalah kurang dari apa? Kurang dari 90, dia artinya akan makin mengecil atau minimum. Jadi nanti dia mengecil hamin gitu. Jadi di sini tinggi maksimum sebuah bola yang dilempar vertikal lebih besar daripada jika dilempar membentuk sudut dengan kecepatan awal yang sama. Benar. Sebab energi kinetik di titik tertinggi pada gerak parabola adalah minimum. Iya benar. Kenapa? Karena nanti di sini EK-nya pada titik tertinggi dia akan minimum. Kenapa? Dia minimum karena nanti VT-nya itu bernilai 0 atau kita anggap VY-nya bernilai 0. Jadi nanti di sini energi kinetiknya itu dianggap 0 kalau dia dilempar vertikal ke atas. Ini benar. Jadi tapi tidak berhubungan. Ingat, tidak berhubungan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bola ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Coba kita lihat nomor berapa nih? Nomor 12 ya. Ya, nomor 12. Nah, coba perhatikan nomor 12 ini. Arah arus listrik dalam suatu kawat pengantar sama dengan arah elektron dalam pengantar tersebut. Oke, perhatikan. Arah
arus listrik itu berasal dari potensial tinggi menuju potensial rendah, atau bisa juga dari kutub positif menuju kutub negatif. Tapi kalau elektron itu berasal dari potensial rendah menuju potensial tinggi, atau dari kutub negatif menuju kutub positif. Jadi perhatikan nih, arah arus listrik dalam suatu kawat pengantar sama dengan arah gerak elektron dalam pengantar tersebut. Salah. Sebab arus listrik dalam suatu pengantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini benar. Jadi nanti salah benar jawabannya adalah D. Nah, inilah dia. Nomor 12 jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Katanya begini. Keadaan berikut ini yang menyebabkan besar gaya normal yang bekerja pada benda tidak sama dengan berat benda tersebut adalah benda diam di dasar kolam. Oke. Jadi nanti begini dia. Kalau benda di dasar kolam itu nanti perhatikan nih. Kita anggap bendanya di dasar kolam, kemudian nanti di sini kan ada gaya berat. Gaya berat ya. Kemudian ada gaya normal. Ya, gaya normal. Kemudian ada nanti gaya ke atas FA. Jadi ini artinya apa? Artinya nanti gaya normal itu sama dengan FA ke atas ya, bukan ke bawah. Ingat. FA-nya nanti ke atas. Ini salah penulisan aja. Gaya ke atasnya, FA-nya itu nanti ke atas, atau kita buat aja searah gaya normal. FA-nya nanti ke atas. Nah, di sini gaya normal yang kita peroleh adalah berat benda dikurang dengan FA. Nah, itu dia. Berarti tidak sama dengan gaya berat. Jadi nomor 1 ini benar, berarti nomor 3 benar dong. Nah, gitu. Kita simpan dulu ya. Kita cek langsung nomor berapa? Nomor 4. Benda di atas biang datar ditarik ke atas dengan tali, tetapi tetap diam. Oke, jadi nanti di sini kalau dia ditarik ke atas, ada berat benda nih W, kemudian gaya normalnya ke atas, kemudian ditarik dengan tali ke atas tegangan tertentu ya, maka nanti di sini gaya normalnya itu W dikurang T, jadi tidak sama dengan gaya beratnya, gaya normalnya. Jadi nomor 4 benar. Kalau nomor 4 benar, ini pasti jaminannya adalah nomor 2 pasti benar. Kenapa? Karena nomor 1 dan 3 sudah benar, gitu ya. Oke, atau kita cek aja. Kalau dia bidang miring, kalau dia membentuk sudut tertentu nanti, perhatikan bahwa gaya normalnya ke sini. Tetapi lawannya adalah ke sini nanti. W cos theta gitu. Kalau ada sudutnya di sini. Jadi di sini gaya normalnya itu adalah W cos theta ya. Oke, sangat gampang ya. Oke. Terus benda berada di dalam lift yang bergerak ke atas. Oke, kalau nomor 2 ini dia perhatikan nih. Lift bergerak ke atas ya, berarti percepatannya ke atas dong. Nah, di sini gaya beratnya kemana? Ke bawah. Terus gaya normalnya kemana? Ke atas. Jadi di sini sigma F sama dengan N kali A. Jadi nanti N dikurang W sama dengan N kali A, berarti N-nya berapa? N kali A ditambah dengan N. Jadi benar juga gitu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E, karena benar semua ya. 1, 2, 3, 4 itu benar. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Soal nomor berapa? Nomor 14. Oke. Timbulnya gegel induksi pada sebuah simpal atau loop bergantung pada. Oke, kalau dia generator. Nah, ini menggunakan loop ya. Menggunakan loop. Nanti di sini GGL-nya itu sama dengan N dikali A dikali D dikali W dikali sin omega theta. Jadi nanti di sini lilitan, N itu lilitan, A adalah luas. Sedangkan D adalah medan magnet. Kemudian omega adalah kecepatan sudut. T adalah apa? T di sini adalah waktu. Nah, jadi nanti di sini lihat laju perubahan flux magnetik. Oke, coba kita lihat. Timbulnya gegel induksi pada sebuah simpal atau loop bergantung pada laju perubahan flux magnetik. Jadi nanti di sini GGL itu juga bisa kita cari dengan rumus N dikali delta flux per delta T. Jadi nanti delta flux itu laju perubahannya. Berarti kita buat nih laju perubahan itu delta
C per delta T. Nah, GGL itu bergantung pada laju perubahan, benar. Kemudian luas simpal, ya bergantung. Kemudian laju perubahan luas penampang simpal, ya benar juga. Karena gini, ini nanti sama dengan D dikali apa nih? N dikali D dikali cos theta dikali dengan delta A per delta T, benar juga. Ya. Kemudian besar medan magnetik yang dilingkupi oleh simpal, ya benar sekali. Jadi jawabannya 1, 2, 3 dan 4 gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah E ya. Kita lanjut lagi soal terakhir ya. Soal terakhir itu bagaimana sih soal terakhir ini? Nah, kita lihat nih. Dua buah benda A dan D bermassa sama dicelupkan ke dalam air. Benda A melayang sedangkan benda B terapung. Pernyataan yang benar adalah, perhatikan nih, kalau nanti benda A melayang sedangkan benda B terapung, maka di sini massa jenis A itu lebih besar daripada massa jenis benda B. Itu artinya, tapi lihat di sini massa A sama dengan massa B. Nah, kalau nanti kita peroleh nih, VA itu pasti lebih kecil. Kenapa? Karena V itu rumusnya apa? Massa dibagi dengan massa jenis, ya. Jadi nanti ini VA. Kemudian VD dia rumusnya apa? ND, ini MA ya. VD itu sama dengan ND per rho D. Jadi di sini kita peroleh nanti VA lebih kecil daripada VD gitu. Nah, terus nanti di sini gaya ke atasnya itu sama, FA-nya sama, karena FA itu rumusnya apa? Gaya ke atas itu rumusnya apa? Massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Tapi kalau berdasarkan volume, itu bisa aja kita buat massa jenis zat cair dikali volume yang tercelup dikali dengan G. Tapi yang kita pakai nanti nih ya, baik terapung, tenggelam atau dan seterusnya. Jadi kita lihat nih, kedua benda mendapat gaya apung yang sama besar, benar. Kemudian gaya apung yang diterima kedua benda bergantung pada massa jenis zat cair, benar juga. Karena yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Kemudian benda B mempunyai volume lebih kecil daripada benda A. Coba kita lihat. Benda D mempunyai volume lebih kecil daripada benda A. Salah ya. Ini salah. Kemudian gaya apung yang diterima benda B lebih besar daripada gaya beratnya. Ini juga salah. Harusnya sama gitu. Ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Oke. Nah, demikianlah penjelasan dari kakak untuk pembahasan soal fisika mandiri Uninet bagian yang ketiga. Nah, bagian yang pertama dan kedua silahkan ditonton supaya lebih enak ya, supaya Anda bisa melanjutkan ke bagian ketiga ini. Nah, selamat berjuang dan semoga Anda lulus. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sukses dan berhasil. Salam dari saya, Kak Joko.